Perkenalkan, nama saya Claudia Agatha Sinaga dengan NIM 2208 1030 1077 dari Fakultas FEB jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Angelina Nenggolan dengan NIM 2207 10 10 84, saya dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Charlotte Aulia Putri dengan NIM 2208 1030 1106 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saya Ucok Gabi Ragil Brutu dengan NIM 2207 10 10 14 26. Saya dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Joseph Marnaik Gurning dengan NIM 2208 1030 1165 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri dan masa rasa ingin tahu yang tinggi. Salah satunya terhadap hal yang berkaitan dengan seksualitas. Kemajuan teknologi saat ini sangat memudahkan mereka untuk mengakses dan juga menonton pornografi, sehingga mereka menjadi candu. Di mana pornografi merupakan segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, dan gerakan tubuh yang mengarah kepada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas. Mengapa topik ini perlu kami bahas? Karena kami melihat pada zaman sekarang banyak sekali remaja yang kecanduan pada pornografi, di mana pornografi itu bertentangan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, kami ingin mengedukasi diri kami dan juga orang lain untuk menyadari bahwa pornografi tidak sesuai dengan etika Kristen. Apa alasan dan penyebab seseorang kecanduan pornografi? Berdasarkan beberapa jurnal yang telah kami pelajari, ada beberapa alasan atau penyebab yang membuat seorang remaja kecanduan atau terjun ke dalam dunia pornografi. Alasan yang pertama ialah kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Seperti yang kita tahu, orang tua adalah tokoh percontohan oleh anak-anaknya, termasuk di dalam aspek kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam soal keagamaan, hal itu seakan-akan terabaikan, sehingga mudah sekali anak-anak tersebut untuk menerima hal-hal buruk seperti video porno. Alasan yang kedua ialah pengaruh lingkungan yang tidak baik. Manusia selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungan untuk bertahan hidup, sehingga keberadaan lingkungan akan sangat mempengaruhi individu di dalam lingkungan itu sendiri. Ketika lingkungan hidup kita tidak baik, maka individu yang berada di dalamnya pun akan terpengaruh dengan keadaan-keadaan tersebut. Alasan yang ketiga ialah tekanan psikologis yang dialami remaja. Beberapa remaja mengalami tekanan psikologis ketika di rumah, yang diakibatkan adanya perceraian atau pertengkaran yang orang tuanya lakukan. Hal tersebut membuat anak-anak tidak betah di rumah, dan menyebabkan dia mencari pelampiasan untuk mencoba menghibur diri, dan pada keadaan ini akan mempengaruhi hal yang negatif, salah satunya dengan menonton video porno. Yang keempat ialah peranan media massa. Remaja adalah kelompok satu golongan yang mudah terpengaruhi, karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apapun yang mereka lihat, seperti film atau berita yang sifatnya kekerasan dan sebagainya. Dan alasan yang kelima ialah gagal dalam studi atau pendidikan. Remaja yang gagal dalam pendidikan, tidak mendapat pendidikan, akan mempunyai waktu yang senggang lebih banyak. Hal itu cenderung mereka manfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Ketika mereka berkenal dengan hal-hal yang tidak baik atau yang buruk, maka kekosongan yang mereka dapatkan bisa dialihkan dengan menonton video porno. Dan alasan yang terakhir ialah perkembangan teknologi modern. Dengan perkembangan teknologi modern seperti saat ini, anak-anak atau remaja akan sangat cepat atau sangat mudah untuk mengakses informasi atau video-video yang tidak sepatutnya mereka lihat. Bagaimana ciri-ciri orang yang kecanduan pornografi? Ciri-ciri seorang remaja yang terkena kecanduan dari penonton video pornografi. Yang pertama itu sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya untuk berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya itu tindakannya cenderung malas, tidak punya gairah untuk beraktivitas, enggan untuk belajar dan enggan untuk bergaul. Yang ketiga itu senang menyendiri terutama di dalam kamarnya. Kemudian yang keempat itu enggan lepas dari gadgetnya sendiri. Kemudian yang kelima cenderung melupakan kebiasaan baiknya dan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupnya. Kemudian yang keenam yaitu sering merasa cemas, rahasianya terbongkar di mana dia sering menonton video-video pornografi. Kemudian yang ketujuh yaitu mudah marah dan tersinggung terhadap hal-hal yang boleh disinggung dalam dirinya. Kemudian yang kedelapan itu sulit untuk bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya sendiri. Kemudian yang kesembilan itu ada pikirannya cenderung kacau karena selalu tertarik atau mencari materi-materi terkait pornografi. Yang kesepuluh yaitu sifatnya pelupa dan sulit untuk berkonsentrasi dalam baik itu dalam pelajaran maupun hal lain. Lalu, apakah dampak dari kecanduan tersebut? Dampak dari mengkonsumsi pornografi secara berlebihan. Pornografi dapat memiliki dampak negatif bagi individu atau masyarakat. Yang pertama yaitu ketergantungan. Pornografi dapat menyebabkan ketergantungan bagi penontonnya atau bagi yang mengkonsumsi. Hal ini dapat mengganggu kehidupan pribadi, pekerjaan, dan hubungan sosial. Di mana ada rasa ketidakpercayaan diri sehingga seorang yang mengkonsumsi pornografi sulitnya untuk bersosialisasi dan mencari teman di lingkungannya. Yang kedua, gangguan psikologis. Pornografi dapat menyebabkan gangguan psikologis termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri. Penurunan harga diri dimaksud yaitu di mana tidak adanya rasa percaya diri karena menganggap dirinya kotor, dirinya tidak pantas, karena dia telah mengkonsumsi video-video yang seharusnya tidak dikonsumsi. Namun karena kecanduan, maka ia akan terus mengkonsumsi video tersebut. Yang ketiga, menimbulkan kekerasan. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa mengkonsumsi pornografi yang tinggi dapat meningkatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana contohnya, seorang laki-laki ataupun perempuan yang terlalu banyak mengkonsumsi pornografi akan berpikir jorok atau tidak berpikiran normal jika melihat seseorang dan dia rasa sesuai dengan kriterianya sehingga dapat terjadi pelecehan seksual. Yang keempat,
adalah pendidikan. Pornografi dapat memiliki dampak negatif pada pendidikan, terutama pada anak-anak yang belum dewasa. Anak-anak yang belum dewasa artinya di bawah 18 tahun. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku mereka dan mempengaruhi kemampuan belajar mereka di sekolah, di mana anak-anak akan cenderung bengong karena tidak fokus pada pelajaran, namun fokus pada pikiran-pikiran akibat dari video pornografi tersebut. Yang kelima, pelecehan seksual. Konsumsi pornografi yang tinggi dapat meningkatkan risiko perilaku pelecehan seksual dan pemerkosaan. Seperti pada yang pertama, akibat terlalu banyak mengkonsumsi pornografi, maka pemikiran seseorang sudah tidak normal. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk membatasi konsumsi pornografi dan memahami dampak negatif yang mungkin terjadi pada individu ataupun masyarakat. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap pornografi? Pandangan Alkitab terhadap pornografi. Pornografi itu telah merendahkan hakikat seks yang pada hakikatnya mulia di hadapan Allah. Pornografi memposisikan seks semata-mata terpisah dari panggilan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Setiap materi pornografi sebenarnya menunjukkan aktivitas seks sebagai perbuatan dosa yang tidak mencerminkan moral Allah dalam diri manusia tersebut. Seks kemudian dimaknai negatif dan menggambarkan manusia sebagai makhluk yang tidak memiliki martabat, di mana martabat manusia itu tinggi dan mulia. Kemudian gagasan ini menggiring seseorang untuk memaknai arti hidup bukan dalam hal-hal ideal yang bermutu tinggi, melainkan dalam pelampiasan hawa nafsu yang bersifat rendah. Seks adalah kodrat manusia diciptakan Allah dalam gambarnya sebagai makhluk seksual yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Ini berarti seksual menyangkut seluruh keberadaan manusia, bukan hanya sekedar organ-organ yang tertentu, namun sebaliknya. Seks berdampak pada segala aspek kehidupan seseorang. Perbedaan jenis kelamin dipahami sebagai perbedaan yang didesain Allah untuk saling melengkapi dan memiliki keberhargaan yang setara. Allah memang merencanakan seks dalam pola hubungan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Pornografi justru sebaliknya mengukur seks hanya sebatas dorongan nafsu jasmani dan melepaskan dari aspek-aspek lain yang ada dalam diri manusia. Seks akhirnya dilakukan hanya untuk menyenangkan diri semata dan bertujuan pada dirinya sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa bertujuan kepada diri sendiri itu hanya akan menghasilkan kesepian, dan sebaliknya bertujuan kepada orang lain akan menghasilkan persekutuan yang baik. Seks yang terlepas daripada ini hanyalah kosong dan meleset dari Tuhan Allah. Sebab itu, pornografi ini merupakan dosa. Dalam perspektif etika Kristen, pornografi dipandang sebagai pencabulan dan perzinahan mental. Kegiatan ini merupakan dosa yang menentang hukum Allah. Pornografi telah menurunkan derajat manusia menjadi makhluk yang memiliki martabat rendah dan tidak sesuai dengan gambar Allah. Materi-materi porno juga mengancam kelangsungan lembaga perkawinan dan merusak moralitas masyarakat. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab setiap umat Kristen untuk berperan aktif mengendalikan gerbang pikiran dan jiwa mereka dalam racun pornografi yang mematikan. Masyarakat Kristen juga harus mengambil bagian di tengah masyarakat dalam pengendalian dan distribusi materi berbahaya ini. Apa alasan orang Kristen menentang pornografi? Mengapa orang Kristen menentang pornografi adalah yang pertama, pornografi melanggar prinsip-prinsip kesucian dan kekudusan yang telah dijelaskan di dalam Alkitab. Yang kedua, pornografi dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat mengarah pada konseksi sosial dan emosional yang serius, di mana seorang remaja akan sulit berbaur pada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pornografi memanipulasi pemahaman orang tentang keseksualitasan dan menciptakan harapan yang tidak realistis yang dapat mengganggu hubungan antara suami dan istri. Padahal telah dijelaskan dalam Alkitab, hubungan suami istri itu haruslah bahagia sesuai dengan janji yang telah diucapkan pada Allah. Yang keempat, pornografi melanggar martabat manusia dan hak asasi manusia dengan memperdagangkan tubuh manusia sebagai objek seksual. Dan hal ini juga telah ditulis dalam Alkitab, di mana tidak boleh membunuh. Maka hal tersebut melanggar aturan yang telah ada dalam Alkitab. Pornografi dapat merusak perkembangan anak-anak dan remaja yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang seksualitas dan hubungan sosial, di mana anak remaja akan sulit membedakan bagaimana hubungan antara wanita dengan laki-laki. Mereka akan dapat beranggapan bahwa wanita dengan laki-laki boleh melakukan hubungan sebadan tanpa perlunya ada ikatan pernikahan akibat dari kecanduan pornografi tersebut. Jadi, kesimpulan dari bahasan kali ini, dalam perspektif etika Kristen, pornografi dipandang sebagai pencabulan dan perzinahan mental. Kegiatan ini merupakan dosa yang menentang hukum Allah. Pornografi telah menurunkan derajat manusia menjadi makhluk yang memiliki martabat rendah dan tidak sesuai dengan gambar Allah. Materi-materi porno juga mengancam kelangsungan lembaga perkawinan dan merusak moralitas masyarakat. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab setiap umat Kristen untuk berperan aktif, mengendalikan gerbang pikiran dan jiwa mereka dari racun pornografi yang mematikan ini. Masyarakat Kristen juga harus mengambil bagian di tengah masyarakat dalam pengendalian dan distribusi materi berbahaya ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kata kami mohon maaf.